Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini saya akan menjelaskan atau mereview sedikit mengenai materi fisika, yaitu materi mengenai gerak harmoni sederhana. Oke, kita akan masuk ke penjelasannya. Berikut adalah penjelasan dari gerak harmoni sederhana. Ada beberapa poin yang nanti akan saya tampilkan dan akan saya bahas di gerak harmoni sederhana ini. Jadi, gerak harmoni sederhana atau yang biasa disingkat menjadi GHS merupakan fenomena fisika fundamental yang menjelaskan gerak osilasi periodik akibat pengaruh gaya pemulih. Jadi, gerak harmonik sederhana ini terjadi akibat pengaruh gaya pemulih. Dan GHS atau gerak harmonik sederhana ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi seperti pada sistem pegas, bandul, serta osilasi listrik dan sirkuit LC. Jadi itu adalah penjelasan awal mengenai gerak harmonik sederhana yang terjadi akibat periodik pengaruh pemulih. Dan gerak harmonik sederhana ini atau disingkat GHS banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga teknologi. Berikut ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentang prinsip sederhana dari gerak harmonik sederhana ini. GHS atau gerak harmonik sederhana ini terjadi ketika pemulih yang dialami suatu benda bersifat linear terhadap simpangan dan selalu mengarah ke titik keseimbangan. Oke, jadi ini terjadi dan bersifat linear terhadap simpangan dan selalu mengarah ke titik keseimbangannya. Gaya ini dirumuskan oleh hukum Hooke. Jadi gerak harmonik sederhana ini dirumuskan oleh hukum Hooke dengan rumusnya adalah F sama dengan min Kx. Ini saya akan tunjukkan di sini, ya ini. Yang dimana K adalah konstanta atau konstanta pegas dan X adalah simpangan dari posisi keseimbangan. Jadi kata K yang berada di dalam rumus ini adalah konstanta gaya atau konstanta pegas dan X adalah simpangan dari posisi keseimbangan. Akibat gaya ini, gerakan benda menjadi berulang atau periodik. Jadi akibat gaya tersebut menimbulkan adanya gerakan yang berulang atau periodik dengan lintasan berbentuk sinusoidal. Ini teman-teman saya akan tampilkan biar teman-teman dapat melihatnya. Oke. Dan yang kedua kita masuk ke karakteristik utamanya. Ada tiga teman-teman karakteristik yang akan saya bahas di saat ini. Yaitu yang pertama periode dan frekuensi. Oke, periode dan frekuensi ini adalah waktu yang diperlukan untuk osilasi penuh, sedangkan frekuensi atau F periode dilambangkan dengan T. Jadi sedangkan frekuensi adalah sejumlah osilasi persatuan waktu. Rumus untuk periode berbeda tergantung pada sistemnya. Seperti pegas adalah T sama dengan 2pi akar dari M per K, atau bandul sederhana ialah T sama dengan 2pi akar dari L per G. Dan yang kedua dari karakteristik utama gerak harmonik yaitu energi sistem. Teman-teman boleh lihat energi sistem. Energi sistem ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu energi total dalam GHS atau gerak harmonik sederhana ialah konstan. Jadi energi total dalam gerak harmonik sederhana ini bersifat konstan, terdiri dari energi kinetik dalam kurung EK, E-nya besar dan K-nya kecil, dan energi potensial elastis, E-nya besar dan P-nya kecil. Yang kedua, energi ini berpindah secara bergantian antara EK dan EP selama gerakannya berlangsung. Jadi
energi ini mengalami perpindahan-perpindahan secara bergantian dari satu ke sisi yang lain lagi. Tetapi perpindahan itu terjadi selama gerakan itu sedang berlangsung. Yang ketiga ialah fungsi posisi. Posisi benda dalam GHS atau gerak harmonik sederhana mengikuti fungsi sinusoidal. Atau rumusnya ini saya akan menggarisbawahi biar teman-teman dapat melihatnya. Rumus dari fungsi posisi ini ialah X dalam kurung T sama dengan A cos dalam kurung omega T ditambah pi, di mana xt ini merupakan posisi awal pada waktu. Ya, dan A ialah amplitudo atau simpangan maksimum, dan W atau omega ialah frekuensi sudut 2pi. Dan terakhir pi adalah fase awalnya. Dan yang poin selanjutnya ialah aplikasi dalam kehidupan. Ini terbagi menjadi 3. Jadi aplikasi ini tidak dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sistem mekanis ialah gas, bandul, dan juga bandul pada jam mekanis. Yang kedua, sistem fisik gerakan atom dalam molekul atau kristal. Yang ketiga, teknologi modern, yaitu mikrofon, osilator, dan rangkaian elektronik. Dan yang terakhir, kelebihan memahami GHS. Jadi saya akan bahas kelebihannya, ialah 1. Memberikan dasar untuk mempelajari dinamika osilasi yang kompleks. Yang kedua, digunakan dalam analisis gerakan pada struktur bangunan atau kendaraan. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang gelombang, karena gelombang merupakan hasil superposisi dari banyak gerak harmonik. Oke, teman-teman, berikut yang saya bahas mengenai gerak harmonik sederhana ini. Jadi kesimpulannya adalah GHS merupakan gerak osilasi ideal yang menjadi dasar berbagai fenomena fisika dan aplikasi teknologi. Pemahaman konsep ini tidak hanya relevan dalam teori, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan perangkat teknik atau pemecahan masalah rekayasa. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas di saat ini. Kalau ada kurang dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.